Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa fi kulli amin wa antunna bi khairin. Semoga Allah terima seluruh amal kebaikan kita, termasuk puasa kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah takdirkan kita sepanjang tahun dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini yang kita akan angkat adalah tentang tema yang menarik, pertanyaan. Tapi apakah pertanyaan ini bisa kita jawab? Apa tema kita? Apakah kita bertemu Ramadan tahun depan lagi? Itu temanya. Apakah kita bertemu Ramadan lagi tahun depan nanti? Ada satu kisah, saya berangkat dari kisah ini. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat id, Nabi sholat idnya itu di lapangan. Makanya sunnah sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Ketika selesai sholat id, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pulang ke rumah. Bahkan mereka ya bekuna wa ya bekun. Mereka menangis dan menetap di tempat duduknya. Lalu ada sahabat Rasulullah SAW namanya Anas ibn Malik radhiallahu anhu. Anas ibn Malik melihat keadaan ini lalu mendatangi rumah Nabi SAW. Nabi sudah lebih dulu pulang. Kata Anas ibn Malik radhiallahu anhu, ya Rasulullah, ashabukum yabkuna wa yabkun. Ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu menetap di tempat sholatnya dan menangis ya Rasulullah, tidak pulang ke rumah. Lalu mendengar kabar ini, Nabi kembali lagi mendatangi para sahabatnya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ayuhan nas, wahai kalian semuanya, para sahabat, kenapa kalian tidak pulang ke rumah? Istri dan anak-anak kalian menunggu di rumah, kenapa tidak pulang ke rumah? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami bertahun-tahun Ramadan bersamamu ya Rasul. Kami bertahun-tahun memburu Lailatul Qadar ya Rasulullah. Pertanyaan pertama para sahabat, tapi kami tidak tahu apakah kami mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Makanya dari zaman Nabi dulu para sahabat juga nggak tahu ibu. Kalau kita sudah memburunya di 10 akhir Ramadan, Allah tetap merahasiakan hasilnya. Ya kan, ada yang dapat info nggak kalau kemarin Ibu Fulana Majelis Taklim Nurul Qalbi mendapatkan Lailatul Qadar? Ada infonya? Tidak ada. Makanya salah besar kalau ada orang yang mengatakan mendapatkan Lailatul Qadar itu tandanya dibuka tabir gaib dalam hidupnya, sehingga dia bisa melihat pohon sujud, dia bisa melihat jin gosip, dia bisa melihat
Wah, pokoknya yang aneh-aneh menerawang masa yang akan datang. Itu tidak benar. Jadi Lailatul Qadar itu selain waktunya dirahasiakan, kemudian siapapun yang mendapatkan itu pun dirahasiakan. Tapi yang membuat kita semangat itu kan pahalanya. Khairun min alfi syahrin, itu kan pahalanya buat kita semangat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, kami ini nggak tahu apakah kami termasuk orang-orang yang mendapat kebaikan di Lailatul Qadar atau tidak. Yang kedua, keresahan para sahabat, dan kami juga tidak tahu tahun depan ketemu lagi dengan Lailatul Qadar. Nah, itu pertanyaan para sahabat sama nggak dengan tema kita? Sama. Kita mengatakan apakah tahun depan ketemu Ramadan lagi, maka sama dengan pertanyaan apakah tahun depan kita akan bertemu Lailatul Qadar lagi. Jawaban Rasulullah SAW kepada para sahabat apa? Nabi tidak mengatakan wallahu a'lam, tidak begitu. Ya. Tapi Nabi memang diam, Ibu. Saat itu Nabi belum turun wahyu, maka Nabi tidak mungkin menjawab sesuatu tanpa ada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak lama kemudian turun surah Fusilat ayat 30. Turun wahyu nih ayat 30 surah Fusilat. Menjadi jawaban dari pertanyaan para sahabat. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fusilat ayat 30. Sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu dia istiqomah, Allah turunkan kepadanya malaikat, jangan takut, jangan sedih, dan Allah menjanjikan surga baginya. Ini ayat memberikan informasi kabar gembira tentang keresahan para sahabat. Apa hikmah dari ayat ini? Ya, Fusilat 30, kita lihat singkat saja. Kalau kita bandingkan dengan surah Al-Qadar yang berbicara tentang kehebatan Lailatul Qadar, ada perbedaan. Surah Al-Qadar mengatakan di malam itu Allah turunkan malaikat. Lailatul Qadar namanya, tanazzalul malaikat. Kata kuncinya ada di kata tanazzalul malaikat. Tapi di surah Fusilat ayat 30, malaikat juga turun, tapi kalimatnya menggunakan kata-kata tatanazzalu alaihimul malaika. Itu beda, Ibu. Ini masuk ke kaidah bahasa Arab ya. Ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Bahasa Arab itu tambah satu huruf, tambah maknanya. Di surah Al-Qadar tanazzalu, di surah Fusilat tatanazzalu. Beda atau sama? Beda. Ditambah satu huruf ta. Maka artinya kalau di Lailatul Qadar itu yang turun malaikat hanya malam itu, satu malam, hanya malam itu saja sudah. Selesai malam itu nggak ada lagi turun malaikat. Tapi di surah Fusilat, bagi orang-orang yang beriman dan istiqomah, malaikatnya turun tanpa mengenal waktu. Kapanpun turun, malam turun, pagi turun, siang turun, Ramadan turun, Syawal turun, Dzulqa'dah turun, kapanpun. Pokoknya selama hamba Allah ini beriman, hamba Allah ini istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat atas dirinya. Ibu dirahmati Allah, kalau kita sudah dinaungi malaikat Allah, maka orang ini dalam keadaan apa? Tenang. Dalam keadaan tenang. Karena malaikat itu tercipta dari apa? Cahaya, nur yang membersamainya cahaya. Ibu kalau lagi gelap, jalan sendiri tapi ada cahaya, tenang nggak? Tenang kan? Makanya cahaya itu memberikan ketenangan. Apalagi cahaya Allah Subhanahu wa taala dari perantara malaikat.
Makanya orang-orang seperti ini nggak takut, nggak sedih. Itu kan kata Quran. Tidak takut, tidak sedih. Takut dengan sesuatu yang akan datang. Nanti mati gimana ya? Nanti alam barzah bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Nggak ada ketakutan. Dan tidak ada rasa sedih dengan masa lalu yang ditinggalkan. Ntar kalau saya wafat, anak saya gimana ya? Nanti kalau ini harta saya kemana ya? Tidak ada rasa itu. Bahkan yang lebih hebat lagi, di surah Al-Qadar, Allah tidak berbicara tentang janji surga. Tidak ada kan? Khairun tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tidak berbicara tentang janji surga. Tapi di ayat Fusilat 30, ujungnya Allah katakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman istiqomah, surga baginya. Jadi ahli surga yang belum wafat itu adalah orang yang beriman dan istiqomah. Kesimpulannya Rasulullah SAW ingin memberikan kabar gembira. Para sahabatku, kata Nabi, tenang. Yang kemarin sudah memburu Lailatul Qadar, yang kemarin sudah serius sungguh-sungguh untuk mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal kebaikan. Tapi walaupun dia tidak tahu apakah dia mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, apakah dia ketemu lagi Ramadan akan datang, tidak usah sedih. Karena setelah Ramadan ada PR besar, yaitu tetap jaga keimanan, tetap jaga keistiqomahan. Karena hanya itu yang bisa membuat kita menjadi hamba Allah yang dikatakan husnul khatimah. Endingnya bagus. Percuma ibu Ramadannya hebat, tapi selesai Ramadan maksiat lagi. Iya kan? Percuma. Makanya yang paling penting itu memang iman istiqomah. Kita lagi bahas iman istiqomah, kenapa Islam? Ini kayaknya kurang ketupat nih, subhanallah. Ya maklum Ustaz, badan boleh di sini, tapi hati itu di kampung katanya. Kemarin belum lama liburannya. Jadi yang paling penting itu kita pegang. Kalau ibu bertanya, apakah kita ketemu Ramadan tahun depan? Jawabannya wallahu a'lam. Namun yang paling penting bagi kita bukan soal ketemu lagi atau tidak. Karena itu urusan Allah. Kita nggak tahu. Yang paling penting bagi kita, bagaimana setelah Ramadan ini? Apakah masih ada iman dan istiqomah dalam hati kita? Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ada kalimat yang sangat terkenal, diulang-ulang setiap tahun. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kun rabbani walatakun ramadhani. Jadilah hamba Allah yang sebenarnya, jadilah hamba Tuhan, jangan jadi hamba Ramadan. Itu maknanya. Baik, Ibu dirahmati Allah. Jadi pertanyaan tema kita ini kita jawab, kita tidak tahu memang, tapi kita ingin tetap dalam keadaan iman dan istiqomah. Itulah kenapa Allah membuat setelah Ramadan Syawal. Ibu tahu artinya Syawal itu apa? Sekarang bulan Syawal kan? Syawal itu artinya apa? Syawal itu artinya 3. Minimal 3 punya arti. 1, irtafa'ah. Irtafa'ah. Meningkat. Apa yang meningkat? Iman. Karena 1 bulan kemarin Allah sudah mendidik iman kita selama Ramadan. Bayangkan, selama Ramadan saking hebatnya iman kita bisa menghatamkan Quran. Bahkan ada yang 2 kali hatam, mungkin. Ya, kenapa? Kalau bukan dorongan iman itu nggak mungkin, Ibu. Itu Allah melatih iman kita. Makanya Ramadan itu kalau kita kita breakdown, Ramadan tuh kata-kata ro, mim, dot, alif, nun. Itu kan Ramadan. Ro, mim, dot, alif, nun. Nah, itu Ramadan. Ini semuanya adalah pencucian jiwa. Meningkatkan iman kita kepada Allah. Supaya naik kelas dari mukmin menjadi mutakin. Itu tujuannya. Apa di dalam Ramadan itu? 1, Ramadan ternyata riayatul qurba ma Allah. Ramadan itu media untuk mendekatkan kita kepada Allah. Itu cara Allah. Ya, mendekatkan kita kepada Allah. Makanya
Saya beberapa kali mengisi kajian duhur di perkantoran selama Ramadan, Ibu, karena biasanya majelis taklim ibu-ibu itu libur kalau Ramadan. Lebih kepada tahsin, tadarus itu kan. Tapi bapak-bapak di kantor tidak. Itu hebatnya Ramadan, ketika mendengar adzan zuhur, itu nggak lari ke kantin, tapi ke masjid. Hebatnya itu. Subhanallah. Iya, karena apa? Karena puasa kan, Ramadan. Jadi menggiring kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ramai tuh kajian zuhur. Tapi kalau di luar Ramadan, sepi. Ya, kantin yang ramai tuh. Nah, itu yang pertama. Ramadan itu menjadi bukti kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya harusnya selesai Ramadan iman naik, bukan makin turun. Yang kedua, di huruf mim, ya, kata ulama, Ramadan itu muamalatul jinan bimaidatir rahman. Ramadan itu mengajarkan kita untuk kita rakus kepada prasmanan rohani. Rakus kepada jamuan rohani. Iktikaf, baca Quran, sholat tahajud, sholat witir, infak, sodakoh. Itu semua kan makanan rohani kan? Iya. Kenapa? Karena 11 bulan kemarin sebelum Ramadan kita sudah sibuk dengan makanan jasmani. Ya sudah sibuk tuh, ada seafood, ada GoFood, ada junk food. Makanya begitu Ramadan Allah memindahkan kita dari seafood, junk food, GoFood kepada spiritual food. Nah itu Ramadan tuh. Jadi makin kuat iman tuh dengan amalan-amalan soleh. Yang ketiga, huruf dot. Ramadan itu kata ulama, dotun nafsi tak dibil imsak. Ramadan kemarin itu mengajarkan kita untuk punya daya kontrol diri lebih kuat lagi. Ibu mampu menahan apapun, marah ditahan. Ya, bahkan subhanallah, yang Allah haramkan itu kok yang halal, Ibu. Yang halal itu diharamkan sama Allah. Makan, minum di siang hari nggak boleh. Pasangan kita yang halal nikah dengan dengan cara agama, tapi diharamkan untuk disentuh, untuk digauli. Nah, Islam punya tujuan. Apa tujuannya? Supaya sekarang ini setelah Ramadan kita sudah tidak lagi fokus kepada sesuatu yang haram saja. Kalau yang haram sudah hatam lah. Ibu ini tahu nggak boleh zina. Ibu sudah tahu nggak boleh minum khamr. Kita sudah tahu tidak boleh berzina. Kita sudah tahu tidak boleh membunuh, tidak boleh maksiat. Tapi yang Allah ingin ajarkan, kita punya daya kontrol kepada yang halal. Supaya nggak rakus ibu sama yang halal. Kan penyakit manusia akhir zaman bukan soal yang haram. Makanya sekarang itu bukan mati karena kelaparan, tapi mati karena kekenyangan. Betul nggak? Karena serakah itu. Maksudnya begini, mati karena kekenyangan tuh gimana? Ada konten kreator mukbang, makan-makan itu kan? Ada nggak yang mati? Ada. Karena melanggar syariat agama. Kata Quran, makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Dia namanya konten mukbang itu nggak mungkin tidak berlebihan. Makan nasi padang 8 bungkus. Ya. Atau kalau tidak seperti konten kreator itu, sekarang jujur semua penyakit yang ada dalam tubuh kita ini sumbangan terbesarnya dari sebab apa? Itu makanan. Ya, orang kenapa hipertensi? Dia nggak kontrol makanan, terlalu sering makan tempe. Makan tempe terus, tetangganya makan daging, darah tinggi juga dia. Iya. Kenapa kolesterol? Kenapa jantung? Kenapa? Oh macam-macam. Faktornya makanan paling besar. Makanya Allah ngajarin ketika Ramadan kemarin punya daya kendali. Yang halal itu bisa dikendalikan. Kalau yang haram sudah jijik nanti dengan yang haram. Nah huruf yang keempat, huruf alif itu punya makna ittisofu bisifatillah. Ternyata Ramadan itu mengajarkan kita bersifat dengan sifat Allah. Makanya tiba-tiba ada orang dermawan. Siapa yang maha dermawan? Allah. Ada orang tiba-tiba nggak tidur malam, dia iktikaf, dia bangun malam. Siapa yang tidak pernah tidur? Allah. Jadi semua itu ibu, tujuan utamanya adalah
nailut taqwa, nun di ujungnya Ramadan, nun nailut taqwa, supaya mendapatkan ketakwaan. Naik kelas dari mukmin menuju mutakin. Makanya Syawal itu harusnya irtifa, meningkat imannya, meningkat amalnya, tambah lagi semangat ngajinya. Itu Syawal tuh yang pertama, irtafa'ah. Yang kedua, Syawal kata ulama artinya ibtidaul khair. Ya, ini penting. Ibu dirahmati Allah, Syawal itu bulan yang sangat baik ketika kita ingin mengawali kebaikan. Ibu punya rencana baik apa? Sekarang ini bulannya bagus. Silahkan niat dalam hati tuh. Ibu punya rencana mau tahajud. Dari sekarang diawali lagi. Mungkin yang kemarin tahajudnya sudah lepas. Mau niat hatam Quran setiap bulan seperti Ramadan. Niatkan dari sekarang. Ya, niat punya bangun pesantren atau bangun yayasan, lembaga sosial, silahkan. Jadi niat itu menjadi langkah awal, karena segala sesuatu harus dengan niat. Kan itu pondasi kita, innamal a'malu bin niat, fa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena kita akan mendapatkan seperti yang kita niatkan, seperti apa yang kita niatkan. Ada satu wasiat dari Imam Ahmad, Ibu. Ini bab niat dulu, mampir. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Lalu Abdullah bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya abati, wahai ayahku, ausini, wasiati aku minta wasiat." Jadi sunnah kalau ada anak minta wasiat kepada orang tuanya. Tapi lihat Imam Ahmad, apakah memberikan wasiat tanah, ruko, ya, harta, bukan itu. Tapi wasiat Imam Ahmad, ya bunayya, wahai anakku, inwil khaira fa innaka la tazulu bi khairin ma nawaital khaira. Kata Imam Ahmad, wahai anakku, senantiasalah berniat baik. Senantiasalah punya niat baik. Karena kamu akan selalu berada dalam kebaikan selama kamu punya niat baik. Subhanallah. Jadi niat saja Ibu, memang niat saja sudah. Dan ini dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mengatakan, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahul hasanah. Subhanallah. Siapa yang punya keinginan berbuat baik, lihat, ham itu keinginan, hamun itu baru keinginan. Belum ada prakteknya, baru keinginan. Saya nanti malam mau tahajud lah. Nanti malam mau witir, nanti malam mau baca Quran, besok mau umroh, besok mau haji tahun ini, besok mau bangun pesantren. Itu baru keinginan dan tidak dikerjakan, falam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, walaupun ya dikatakan apa? Ya mohon maaf, tidak mengerjakan itu maksudnya karena uzur ya, bukan sengaja, bukan. Tapi karena uzur. Niat mau umroh ternyata ya naudzubillah ditipu travel. Ya kan lagi rame juga nih. Ada yang tidak berangkat. Mau tahajud ternyata kesiangan. Sudah pesan sama satpam, satpamnya meninggal. Jadi nggak bangunin kita tahajud. Itu Allah sudah katakan kutibat lahul hasanah. Ya, Rasulullah maksud saya. Rasulullah mengatakan sudah dicatat baginya satu hasanah. Hasanah itu apa Ibu? Ada hasanah, ada khair, itu beda. Kalau hasanah, kebaikan yang bersamaan dengannya itu pahala. Tapi kalau khair itu kebaikan tapi belum tentu ada pahala. Makanya orang non muslim mungkin dia nyumbang masjid dengan hartanya, ya mungkin dia nyumbang jalan. Tapi karena tidak dengan keimanan, maka tidak jadi kebaikan baginya, tidak menjadi pahala baginya. Hanya secara mata kita lihat itu orang baik, ya walaupun dia non muslim. Makanya yang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta hasanah. Jadi jangan cukup kebaikan, tapi kebaikan yang mendatangkan pahala. Percuma kebaikan kalau tidak ada pahalanya kan? Nah makanya dibungkus dalam syariat itu innamal a'malu bin niat. Nah itu niat yang mendatangkan pahala. Banyak perbuatan yang terlihat dunia tapi karena niatnya akhirat dapat pahala.
banyak perbuatan yang terlihat akhirat, tapi karena tidak ada niat, tidak dapat akhiratnya. Contoh, ada orang cuman mau tidur. Orang cuman mau tidur. Ibu kalau malam sebelum tidur apa yang dilakukan? Hah? Doa. Itu umum doa. Pasti doa. Tapi apa hanya cukup berdoa? Kalau ingin lebih hebat lagi, sebelum tidur itu begini. Ya Allah, saya mau tidur cepat supaya nanti malam bisa bangun tahajud. Sudah itu, cukup itu saja. Itu sudah menjadi satu catatan amal soleh. Bahwa ibu, kutibat. Kalimatnya kutibat itu fi'lul madi. Fi'lul madi itu artinya masa lalu. Berarti sudah tercatat. Sebelum ibu melakukan, sudah tercatat satu kebaikan. Tapi kalau kita tunaikan, berapa pahalanya? 10 bahkan ila di'fi sab'i mi'atin. Sampai 700 kali lipat. Makanya di Syawal ini ibu banyak-banyak niat baik lah itu kira-kira. Ya. Kenapa? Karena Syawal itu ibtidaul khair. Bulan yang sangat baik untuk mengawali segala kebaikan. Dan kebaikan itu diawali dari niat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Syawal artinya istimror. Istimror artinya lanjutkan. Ya, Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangannya. Maksudnya bilangan apa? Bilangan Ramadan kemarin. Allah menyuruh kita sempurnakan, bukan selesaikan, bukan. Jadi yang namanya sempurnakan, itu caranya gimana? Lanjutkan, istimror. Persis seperti ada santri. Saya dulu pernah cerita atau belum di sini ya. Mudah-mudahan ibu ingat nih. Ada santri biasa makan kerupuk. Ibu ada yang anaknya santri enggak? Ada yang mondok anaknya? Ya, itu kalau ibu tahu santri itu biasanya tidak lepas dari kerupuk. Saya dulu waktu mondok itu tiap hari pasti kerupuk. Sarapan tempe kecap ada kerupuknya. Makan siang sayur bening ada kerupuknya. Makan malam ketemu telur ceplok ada kerupuknya. Jadi nggak lepas dari kerupuk tuh. Nah, saking seringnya kerupuk, nah itu kan kerupuk sudah melekat tuh dalam diri seorang santri, sudah mendarah kerupuk, ya. Bukan mendarah daging karena makanya kerupuk bukan daging. Itu ketika saya liburan pulang ke rumah, apa yang saya cari coba? Kerupuk. Itu walaupun ibu saya masak enak, masak ayam, masak apa, tetap nggak ada kerupuknya. Saya kurang lengkap, saya cari ke warung tuh. Nah, karena sudah betul-betul melekat tuh kerupuk dalam hati kita. Nah, itulah seharusnya orang beriman tuh begitu. Kan sebulan kemarin kita sudah dikasih makanan rohani tuh sama Allah kan. Tadi baca Quran, iktikaf, zikir, sholat malam, taraweh, witir, puasa Ramadannya. Harusnya Syawal ini ketika salah satu dari itu hilang, itu nyari ibu. Apalagi kalau semua hilang. Itu harusnya cari, tanya diri kita. Tanya, Taufik, sholat tahajudmu mana kemarin? Tanya itu. Mana bacaan Quranmu mana kemarin? Nah, sehingga kalau kita bisa mengevaluasi diri itu minimal kita ada rasa apa ya? Ada rasa semangat lah untuk kembali mengambil sesuatu yang hilang itu. Ya, tapi kalau kita santai saja, Qurannya hilang, sholatnya hilang, ya sudah. Maka dikatakan naudzubillah ya. Mudah-mudahan tidak. Ramadannya Ramadan yang tidak menghasilkan ketakwaan. Itu caranya tuh ibu. Kalau ibu merasa kehilangan menu rohani kemarin, jamuan rohani kemarin, coba dicari. Ini kemana Quran saya ini? Kok nggak ada? Satu ayat pun kok tidak terbaca ini? Ada apa ini? Oke, itulah Syawal. Jadi Syawal itu apa tadi ada 3. Yang pertama meningkatnya iman, meningkatnya amal kita. Kemudian Syawal itu bulan yang baik untuk mengawali kebaikan-kebaikan kita, minimal dengan niat kita ini karena Allah. Yang ketiga, Syawal itu untuk melanjutkan seluruh tradisi kebaikan-kebaikan yang Allah sudah ajarkan selama bulan Ramadan. Oke, itu
eh, orang-orang yang istiqomah itu. Jadi kita tadi masih berada di surah Fusilat ayat 30. Baik Ibu dirahmati Allah, maka kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita ini hamba-hambanya yang istiqamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, itu yang pertama. Ibu dirahmati Allah. Sekarang yang kedua, kalau ada pertanyaan apakah kita ketemu Ramadan, ya. Yang kedua, pasti kita punya harapan, punya keinginan untuk dipertemukan lagi dengan Ramadan. Ya, makanya Lailatul Qadar kemarin seharusnya kita tuh punya harapan Ibu. Ibu ketika 10 akhir Ramadan ada nggak keinginan-keinginan yang Ibu sampaikan kemarin, malam kemarin? Keinginan, ya Allah, semoga ini tidak menjadi Lailatul Qadar terakhir bagi saya ya Allah. Ada nggak keinginan itu? Ya, kalau ada maka mudah-mudahan itu menjadi keinginan yang Allah wujudkan nanti. Dan kita ketemu di Ramadan akan datang. Kenapa coba? Karena Lailatul Qadar itu kata ulama, kalau Ibu menyebut dengan kata-kata Lailatul Qadri, ya kan ada Lailatul Qadri, ada Lailatul Qadari, itu beda. Kalau kita menyebut dengan Lailatul Qadri kata ulama artinya malam kemuliaan. Lailatul Qadri itu artinya malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena malaikat turun dan sholat malam di malam itu pun dikatakan sholat malam yang memiliki keagungan yang luar biasa. Jadi dari sekian hari kita tahajud, itu yang paling hebat itu tahajud ketika Lailatul Qadar. Makanya ayat tentang Lailatul Qadar, Allah meletakkan di antara Al-Alaq dan Al-Bayyinah. Itu ayat tentang Al-Qadar tuh. Al-Alaq Al-Bayyinah. Apa hubungannya coba? Karena Quran itu kan munasib. Quran itu ada koneksi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ternyata di surah Al-Qadar, ya antara surat Al-Qadar dengan Al-Alaq misalnya, itu ada hubungan. Ya, surah Al-Alaq itu ujungnya berbicara tentang sujud Anda dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib, gitu kan? Wasjud waqtarib. Pertanyaannya, kapan sujud paling hebat di muka bumi? Ketika Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Kenapa? Karena nilainya 83 tahun tanpa berhenti walau sekejap mata. Bagaimana tidak hebat? Nah, itu kalau dikatakan Lailatul Qadri. Tapi kalau kita menyebutkan dengan Lailatul Qadari, itu artinya Ibu malam ditentukannya takdir. Tuh malam ditentukannya takdir. Memang takdir bukan dari alam ruh dulu, dari alam janin dulu. Kenapa malam Lailatul Qadar itu? Nah ternyata takdir itu ada 3. Yang pertama disebut takdir azali. Takdir azali itu dulu. Qabla ayyakhluqas samawati wal ardi khamsuna alfasanah. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, Allah sudah tentukan takdir seluruh makhluknya. Itu namanya takdir azali. Kita belum ada. Dunia ini belum ada. Tapi Allah sudah catatkan di takdir Lauhul Mahfud, itu namanya azali. Yang kedua ada takdir yang Allah catat di janin. Di alam janin. 120 hari ya. 4 bulan kan? Itu namanya takdir umri. Urusan-urusan tuh. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun am saidun. Itu ditulis di alam janin. Nah, ada takdir yang ditulis 1 tahun dan dimulai dari Lailatul Qadar untuk 1 tahun ke depan. Namanya takdir sanawi. Takdir apa Bu? Sanawi. Makanya punya harapan itu seharusnya ketika Lailatul Qadar, bukan saat tiup lilin. Ini ada orang-orang kan kalau mau tiup lilin apa? Make a wish gitu ya. Orang Islam bukan itu tempatnya, tapi make a wish-nya ya membuat harapannya itu ketika Lailatul Qadar. Makanya kalau enggak ngerti ini Lailatul Qadar kemarin ya lempeng aja udah lurus, enggak ada apa-apa itu. Padahal di situ tempat kita meminta. Ya Allah berikanlah takdir setahun ke depan apa-apa-apa. Ibu minta. Nah maka mudah-mudahan yang sudah meminta
supaya dipertemukan dengan Ramadan akan datang. Ini menjadi jawaban, semoga Allah pertemukan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu dirahmati Allah. Sekarang soal ketemu atau tidak tahun depan itu adalah rahasia Allah. Sikap kita sekarang, apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini supaya kita bisa mendapatkan istiqomah tadi kan, iman, istiqomah tadi, karena Allah sudah memberikan isyarat bulan Syawal itu seharusnya bulan untuk meningkatkan kebaikan, bulan untuk mengawali kebaikan, dan bulan untuk melanjutkan kebaikan. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata para ulama, yang pertama kita harus lebih banyak bersyukur kepada Allah. Nah, Ibu jangan lupa syukur nih. Ini temanya ringan sebenarnya, ya, tapi ini memang harus kita bahas karena untuk memotivasi lagi pasca liburan. Jadi kalau habis liburan tuh ngaji jangan berat-berat, Ibu. Ya, sudah Ibu masih pusing mikirin kue lebaran, ada yang sudah habis, ada yang belum habis, takut expired gitu kan. Maka ngaji jangan pusing lagi. Kita ambil yang ringan. Jadi yang pertama ini kata ulama, kita harus banyak bersyukur. Nah, Ibu ingat nggak 3 bulan sebelum Ramadan kemarin? Doa kita apa? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab kami, Sya'ban kami, dan pertemukan kami dengan Ramadan. Ternyata doa itu Allah ijabah, Ibu. Ibu ketemu Rajab, Ibu ketemu Sya'ban, bahkan ketemu Ramadan, bahkan Syawal masih hidup. Betul nggak? Ada nggak teman Ibu yang wafat di bulan Ramadan? Ada. Saya punya tetangga juga wafat di nuzulul Quran. Walaupun itu sebenarnya membuat kita iri. Ya, saya punya tetangga itu sakitnya sudah bertahun-tahun, Ibu. Dulu waktu saya kecil, beliau yang mengajarkan saya Iqra. Saya dulu ngaji Iqra di TPA di masjid itu di Bekasi. Itu beliau salah satu guru kami. Itu nggak pernah putus berjamaah, nggak pernah putus kalau ada majelis taklim selalu ikut itu. Tapi qadarullah 7 tahun terakhir terkena gula dan kakinya sampai lumpuh. Akhirnya tidak pernah keluar rumah. Walhasil kabar-kabar terakhir kemarin ketika Ramadan nuzulul Quran, Allah ambil, ya Allah suruh pulang ya menghadapnya. Dan kita semua iri, kenapa? Nuzulul Quran, Ramadan, hari Jumat, Ibu. Subhanallah. Ya, hari Jumat. Jadi kita ini masih diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan makom wafat yang terindah. Karena kita masih hidup. Tapi yang sudah wafat kan tidak bisa diulang. Ya, kalau yang sudah bagus alhamdulillah. Tapi kan ada yang mungkin lagi Ramadan gak puasa, lagi gosip, mati. Jadi sekarang nih kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah supaya Allah tambah lagi keberkahan. La in syakartum la azidannakum. Nah, ini kita bahas syukur ya singkat ya. Kata Imam Ghazali, Ibu, kata Imam Ghazali, saya tidak tahu siapa yang akan lebih dulu melangkahkan kakinya ke dalam surga. Apakah hamba Allah yang pandai bersyukur atau hamba Allah yang pandai bersabar? Ini sekelas Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tidak tahu. Ulama hebat. Apalagi ulama sekarang ya, sekelas ulama-ulama sekarang, ini sekelas Imam Ghazali pun tidak tahu mana yang lebih dulu melangkahkan ke dalam surga kakinya antara orang yang pandai bersyukur atau pandai bersabar. Karena dua-duanya hebat. Coba, Ibu, orang yang pandai bersyukur, Allah menjanjikan la azidannakum. Ditambah lagi. Kalau ditambah berarti ditambah berkahnya, ditambah nikmatnya, ditambah kemuliaannya. Tapi orang yang bersabar juga nggak kalah hebat. Karena orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, bersama Allah. Makanya kita bingung coba Ibu kalau ditanya, mana lebih hebat? Ahli syukur atau ahli sabar? Ayo, bingung kan? Tapi Ibu kalau disuruh memilih, mau jadi ahli syukur atau ahli sabar? Ahli syukur ya? Nah, ini harus dijawab. Kenapa Ibu memilih ahli syukur? Karena ternyata yang sedikit dari golongan hamba Allah itu yang pandai bersyukur.
Jadi kalau dari keterangan ini berarti syukur itu jauh lebih susah daripada sabar. Iya. Iya kan? Syukur itu jauh lebih susah daripada sabar. Makanya yang syukur nggak banyak. Al-Quran mengatakan wa qalilum min ibadiyah syakur. Hanya sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Makanya ada orang tawaf, doanya Allahumma ja'alni minal qalil. Itu ada orang tawaf keliling Ka'bah, sepanjang doanya Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang sedikit. Maksudnya yang pandai bersyukur. Karena nggak gampang. Contoh, kalau ada orang tertimpa musibah, ya, misalnya mobilnya hilang, ya, atau duitnya hilang, suaminya hilang. Lalu kita suruh, oh bukan suami. Kalau suaminya hilang, mah syukur dia. Ini misalnya harta yang disayangi hilang. Lalu kita suruh sabar. Dia terima atau tidak? Terima. Terima pasti. Karena memang orang yang tertimpa ujian atau musibah itu, apa kalimatnya? Sabar. Sabar ya, ini ujian. Dia terima. Tapi coba kalau ada orang tertimpa ujian, lalu ibu katakan, syukur ya bu. Bisa ditempeleng kita. Nah, jadi tidak semudah sabar syukur itu. Padahal ada nggak orang yang tetap bersyukur ketika mendapatkan ujian? Ada? Ada. Makanya kalimatnya alhamdulillahi ala kulli halin. Nah, jadi ternyata syukur itu susah. Ya, sehingga kalau kita mendapatkan posisi pandai bersyukur, ya ini termasuk hamba Allah yang sedikit, kata Allah. Sedikit tidak banyak. Kalau yang sedikit itu berarti susah. Makanya yang tahajud itu sedikit daripada yang tidur. Mana banyakkan tahajud atau tidur? Tidur. Yang ngaji itu sedikit. Mana banyakkan yang ngaji atau banyakkan yang ke mall? Iya. Kalau undangan makan-makan, itu jamaahnya lengkap. Tapi kalau undangan kajian, nah itu ada aja yang nggak hadir. Iya, kenapa? Karena tahajud itu bukti syukur. Ngaji itu bukti syukur. Haji, umroh itu bukti syukur. Makanya yang umroh tuh nggak banyak, yang umroh tuh sedikit. Tapi kalau yang jalan-jalan ke Eropa, ke Bali, ke Turki, itu banyak. Itu umroh kalau nggak ada plusnya itu sepi, Bu. Betul nggak? Sekarang kan umroh plus apa ini? Plus Turki, oh berangkat. Nah, plus jalan-jalan itu. Jadi khawatirnya salah niat, bukan umroh bonus jalan-jalan, tapi jalan-jalan bonus umroh. Naudzubillah. Makanya syukur kepada Allah ya, karena itu paling sulit. Tadi dalilnya itu ada di surah Al-Mulk ya, kalau ibu mau catat ayat 23 saya bacakan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Kata Allah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tapi amat sedikit kamu bersyukur. Kita nggak mau termasuk ke dalam ayat ini. Yang kedua ada di surah Saba ayat 13. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Tadi saya sampaikan di awal ya, kata Allah, sedikit dan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Surah Al-Mulk ayat 23 dan surah Saba ayat 13. Baik, Ibu dirahmati Allah. Terus cara syukurnya itu gimana? Nah, ini kan penting ini. Jadi nggak cuman tahu perintahnya, tapi tahu caranya. Kalau ibu ingin betul-betul menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, ini hubungannya dengan amal soleh, dengan ibadah. Karena kita bicara Syawal, bicara meningkatkan kualitas amal soleh. Nah, meningkatkan kualitas itu tidak hanya bicara jumlah, angka, bukan itu. Maksudnya gini, ibu kalau mengukurnya dari jumlah, dari angka, itu pasti nggak sampai kepada kualitas atau kuantitas. Karena ini bukan bulannya untuk mengejar target itu hanya Ramadan, betul nggak? Coba jujur, sampai detik ini ada nggak yang satu malam masih sholat
tahajud 11 atau 23, ada nggak? Tapi yang 2 rakaat, 4 rakaat ada? Ada kan? Nah, kemudian yang 1 hari 1 juz ada hari ini selain Ramadan? Alhamdulillah. Kalau masih ada itu karunia Allah, Ibu. Tapi banyak di antara kita sudah lepas tuh kan, dapat 1 halaman 2 halaman tuh alhamdulillah. Iya, masya Allah. Yang bertahan lanjutkan ya. Tapi Ibu, ukuran suksesnya Ramadan itu bukan diukur dengan Ramadan, bukan itu. Kalau Ibu mengukur dengan Ramadan, banyak yang gagal. Ya banyak yang gagal. Makanya ngukurnya gimana? Kata ulama, dari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Bulan Sya'ban kemarin, kita hanya bisa baca Quran 2 halaman misalnya. Atau kita hanya bisa tahajud 2 rakaat, 1 witir misalnya. Tapi begitu Ramadan, 1 juz, 1 hari, 11 rakaat sholat malamnya. Bersama witirnya. Nah begitu Syawal, ukuran kita sukses itu jangan diukur dengan Ramadannya tapi dengan Sya'ban yang tadi tuh. Kalau Ramadan, kalau Syawal kita bisa 3 halaman, berarti itu sudah sukses namanya. Kalau Syawal sudah 4 rakaat sholat tahajudnya, 1 witirnya, itu sudah sukses namanya. Nah itu sudah meningkat. Meningkatnya bukan diukur dengan Ramadan tapi dari sebelum Ramadan. Dari Muharram yang kemarin, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani terus sampai Sya'ban sampai Rajab. Nah, jadi itu ya. Karena kalau ukurannya Ramadan nggak ketemu, pasti turun, betul nggak? Oke, itu cara mengukurnya dulu. Nah, sekarang cara syukurnya, saya teringat hadis Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah sholat, Ibu. Bukan pernah sholat, memang setiap malam Nabi itu sholat. Sholatnya itu disaksikan oleh sahabat Nabi namanya Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah ini sholat di belakang Rasulullah. Kata Hudzaifah, sholaitu wara'an Nabi. Aku sholat di belakang Nabi dzata lailah, suatu malam. Faftatahal Baqarah. Nabi membuka ayatnya dengan Al-Baqarah. Jadi setelah Al-Fatihah Nabi membuka dengan Al-Baqarah. Sampai Hudzaifah itu dalam sholatnya hatinya mengatakan, ini kayaknya Nabi akan ruku di 100 ayat Al-Baqarah. Ternyata Nabi tidak ruku, Ibu. Lanjutkan bacaannya. Lalu Hudzaifah dalam hatinya lagi mengatakan, ini kayaknya Nabi akan ruku di ayat terakhir Al-Baqarah. Ternyata belum ruku, Ibu. Oh, ini Nabi nanti akan ruku di akhir surah Ali Imran. Oh, ternyata belum ruku, Ibu. Tuh pertanyaan saya, kira-kira Hudzaifah khusyuk nggak sholat? Khusyuk, Ibu. Hebat betul ini, Ibu, sudah bisa mengkritik sahabat Nabi. Iya, Hudzaifah khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti kita tidak ingat sesuatu, tidak. Khusyuk itu bukan berarti nggak sadar, tetap sadar kalau Rasul itu sholatnya lama. Sadar Hudzaifah. Nah, sehingga ya Hudzaifah ini menyelesaikan sholat bersama Nabi sampai 1 rakaat berdiri 5 juz bacaan Quran. Makanya dalam riwayat yang sahih, Ibunda Aisyah mengatakan, pertanyaan kepada Nabi, ya Rasul, kenapa engkau sholat sampai kaki Anda bengkak? Kan Anda sudah dijamin surga. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakuro. Aisyah, memang aku salah kalau aku sholat ini dalam rangka mengungkapkan syukur kepada Allah. Subhanallah, Ibu. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, kita nggak harus sholat selama Nabi, nggak bisa, iman kita beda. Ya, bukan itu. Tapi merubah motif ibadah dari sekedar niat melakukan ibadah, tapi niatnya dirubah menjadi niat mensyukuri nikmat. Itu maksudnya. Nyambung nggak maksud saya? Jadi Ibu kalau ditanya, Ibu kenapa ngaji? Mensyukuri nikmat umur nih Allah kasih. Nah itu maksud saya. Supaya kita terbiasa apapun yang Allah berikan kepada kita itu nempelnya dengan rasa syukur. Nah, Ibu kenapa taat suami sih? Kok nurut banget sama suami? Mensyukuri nikmat Allah. Berapa banyak orang yang pengen punya suami tapi nggak punya. Ya.
Walaupun suaminya Fir'aun ibu, walaupun astagfirullahaladzim. Tapi kan nggak ada suami ibu Fir'aun, ya. Asia saja kuat, nggak ada Asia menuntut cerai Fir'aun di pengadilan Mesir, nggak ada kan? Apalagi suami-suami kita yang bukan Fir'aun. Nah, maka ini cara syukur itu hanya merubah motif ibadah. Jadi apapun yang ibu lakukan sekarang itu bukan sekedar perintah. Memang benar perintah Allah. Kenapa sholat perintah? Kenapa ini perintah? Tapi kalau kita fokus hanya kepada perintah, apa yang terjadi? Kita hanya sibuk yang wajib-wajib. Ya kan? Karena yang kita fahami, wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Yang sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya yang sunnah gak diambil. Padahal sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Ya gitu kan? Makanya jangan sekedar sebatas perintah. Kalau sebatas perintah, nanti kita akan memilih-milih ibadah. Tapi kalau kita katakan ini menjadi ungkapan syukur kepada Allah, makanya Nabi saja syukurnya itu dengan cara sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya saja hebat, apalagi wajibnya kan begitu. Jadi nanti puasa Syawal juga, kenapa puasa Syawal? Memang perintah Rasulullah, tapi bukan sekedar perintah, tapi ungkapan syukur kepada Allah. Itu motif ibadah paling tinggi itu levelnya. Ibu kalau punya anak nih, anaknya baik, atau anaknya nurut. Lalu ibu tanya, adek kenapa sih baik kok nurut sama mama sama ayah? Iya, karena adek nurut sama perintah ayah, perintah mama. Kan mama suruh belajar, adek belajar. Kan mama suruh puasa, adek puasa. Mama suruh nurut sama guru, adek nurut. Tapi kalau sebatas itu ibu, mohon maaf, kalau ibu nggak nyuruh, dikerjain nggak kira-kira? Tidak. Ya kadang-kadang lepas nanti. Apalagi orang tua sudah meninggal, nggak ada lagi yang nyuruh, nggak ada lagi yang ngontrol. Tapi kalau anak itu mengatakan begini, iya karena adek itu merasa terima kasih sama ayah sama bunda sudah mendidik, membesarkan, membiayai, maka malu kalau adek itu nggak nurut, malu kalau adek itu nggak menjalankan apa yang bunda inginkan, ayah inginkan. Itu lebih enak nggak didengarnya? Lebih enak kan? Makanya itu levelnya motif ibadah karena syukur itu tinggi ibu. Ya kenapa? Karena kalau motif ibadahnya karena syukur, tidak ada celah untuk berhenti ibadah. Karena nikmat Allah tidak pernah berhenti kepada kita, betul enggak? Coba, ibu bisa nggak menghitung nikmat Allah? Artinya apa? Saking banyak. Sesuatu yang nggak bisa dihitung, itu karena apa? Karena banyak. Malaikat nggak bisa dihitung, karena sudah terlalu banyak malaikat. Dosa-dosa kita bisa dihitung nggak? Enggak, karena banyak. Makanya kalau utang negara ini sudah nggak bisa dihitung, berarti kebanyakan. Berarti kalau masih bisa dihitung, sedikit itu. Subhanallah. Ya, karena tidak bisa dihitung, maka nggak disuruh hitung sama Allah. Yang disuruh Allah apa? Syukur. Nikmat itu disyukuri, jangan dihitung. Nah, tapi ungkapan syukur paling tinggi adalah ketika menggunakan fasilitas kenikmatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu paling hebat. Oke, itu yang pertama. Jadi di bulan Syawal ini kita tidak lagi mikirin ketemu Ramadan nggak yang akan datang. Itu terserah Allah lah. Yang penting kita punya harapan, kita sudah ungkapkan, dan kita bertahan dengan iman, dengan istiqomah, dan kita mempraktekkan ya dengan merubah motif ibadah kita dari sekedar perintah. Sekarang kita rubah karena syukur nikmat, syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Oke, ibu dirahmati Allah. Yang kedua kata ulama, apa yang harus kita lakukan? Untuk bisa menjaga keimanan istiqomahan, maka circle atau lingkungan kita penting. Ya, lingkungan. Jangan keluar dari lingkungan yang sudah baik. Ramadan kemarin, ibu punya grup tadarus. Itu
bisa untuk dilanjutkan sebenarnya. Jadi jangan itu grup hanya dibuat ketika Ramadan. Ya, grup tahunan nanti selesai keluar. Ya, jadi punya lingkungan yang baik, circle, teman-teman soleh, teman-teman soleha. Ya, dan pembahasan ini terlalu sering dibahas. Jadi saya tidak terlalu panjang di sini. Intinya ibu jaga pertemanan, jaga circle, bahkan minimal di keluarga dulu. Kalau ibu ingin mempertahankan Ramadan itu, minimal di keluarga itu tetap diabadikan tradisi kebaikan-kebaikan Ramadan. Ya, dari keluarga dulu memang. Karena yang paling sering interaksi dengan keluarga. Jadi kalau puasa Syawal tuh satu keluarga, jangan suaminya puasa, istrinya enggak. Atau sebaliknya, istrinya puasa, suaminya enggak. Atau gimana Ibu? Kalau berjamaah itu saya kira akan kuat. Ya, kalau berjamaah akan kuat. Kenapa kita nggak kuat? Karena kita masing-masing. Karena masing-masing. Coba istrinya puasa, suaminya tidak. Itu jam 8 pagi suaminya order ketoprak. Oh Allah, nikmat betul ini. Apalagi anak-anaknya ya, jadi tidak kuat. Maka dikatakan lingkungan ya, ini lingkungan. Baik, yang ketiga ya, kita percepat. Yang ketiga, menjaga fitrah. Kita kemarin di akhir Ramadan itu di malam takbiran itu kan WA rame tuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya kan? Ya, Id Mubarak. Semoga meraih kemenangan. Id minal aidin itu artinya apa? Selamat atau semoga kembali. Aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Semoga kembali, semoga meraih kemenangan. Ya, atau dikatakan Idul Fitri. Fitri itu fitrah. Satu akar kata dengan fitrah. Nah, pertanyaannya, selama ini kita memaknai Idul Fitri itu apa coba? Kembali suci gitu kan? Walaupun sebenarnya kata ulama lebih enak itu kembali makan. Karena fitr itu makan, makanya zakat fitrah, zakat makanan. Jadi fitrah itu sebenarnya apa? Makan. Iftar jama'i, buka bersama gitu kan? Makanya kalau ingin lebih tenang, katakan kembali makan saja. Memang kembali makan, kembali berbuka, kan diharamkan puasa tuh 1 Syawal kemarin. Kalau ada orang mengatakan, kok hari raya umat Islam cuman makan, cuman capek-capek puasa, hari raya cuman makan. Ibu jangan salah, makan di hari itu nilainya ibadah. Karena perintah Allah kan, diharamkan kalian berpuasa, diperintahkan kalian untuk makan. Jadi makannya pun ibadah. Makanya kemarin yang makan ketupat lagi ngapain? Lagi ibadah. Padahal makan ketupat dia. Dan memang kebahagiaan kita itu diukur dari makanan salah satunya. Ada hadis Nabi, ini riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, lisoimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ya, indal fitri, ketika berbuka. Itu bahagia tuh. Ibu kemarin merasakan ketika wajah-wajah kita itu jam 12:05 dengan jam 6:05 itu beda. Ya, kenapa? Sebentar lagi adzan maghrib. Bahkan satu-satunya sholat yang dirindukan ketika Ramadan adalah adzan maghrib. Adzan duhur mah nggak rindu dia. Wah, masih duhur ini. Apalagi adzan subuh nggak rindu dia. Kenapa? Ya imsak ini, subhanallah. Yang dirindukan bukan adzannya sebenarnya, tapi apa? Makan. Itu makan tuh. Jadi jangan salahkan kalau ada orang bahagia dengan makanan. Tapi kalau sebatas makan, kata ulama, itu nafsu hayawaniyah atau hewan. Nafsu hewan. Hewan kan cuman makan, tidur, seks. Makan, tidur, seks itu hewan. Makanya kelasnya lebih tinggi lagi. Yang kedua, farhatun inda liqa arabi. Dia bahagia ketika bertemu dengan Allah. Itu levelnya lebih bahagia, lebih hebat dari sekedar makan. Tapi tidak mungkin berjumpa dengan Allah kecuali ada di suratul kahfi di ujung tuh. Faman kana yarju liqa arabihi.
Ada kan? Siapa yang merindukan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal solihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu kan? Siapa yang rindu berjumpa dengan Tuhannya, maka beramal solehlah dia dan jangan sekutukan Allah. Itu kuncinya. Kalau disebut jangan sekutukan Allah, Ibu, ternyata ayat ini rahasianya ada di puasa. Satu-satunya amal soleh yang akan bebas dari penyakit riya, ya, riya itu mau dilihat orang, itu puasa. Ya, satu-satunya amal soleh yang susah dimasuki riya itu puasa. Kenapa? Karena puasa itu orang nggak tahu kalau dia nggak update status. Ini saya nggak tahu nih ada yang puasa Syawal, kan nggak ada yang tahu kan? Kecuali dia update status, kecuali dia tidur di majelis. Kita, ibu kenapa lemes betul? Lagi Syawal, baru orang tahu. Makanya syirik itu diawali dari ketika kita sudah mencari perhatian manusia dalam ibadah, itu sudah syirik kecil tuh. Ya, minta dipuji orang, minta divalidasi orang, itu sudah syirik kecil. Dan kalau tidak segera disingkirkan akan berbuah syirik besar nantinya. Lama-lama kalau sudah diangkat-angkat, kayak Firaun tuh, kalau sudah diangkat, ngaku tuh Tuhan. Dia merasa hebat, dia bisa hebat tanpa Allah. Gak usahlah sholat, orang tanpa sholat sudah hebat saya. Akhirnya apa? Syirik. Makanya puasa itu luar biasa, melatih kita untuk tidak menyekutukan Allah. Nah, jadi Ibu dirahmati Allah, di poin kedua ini, kalau kita ingin menjaga fitrah sebenarnya, bukan hanya sekedar fokus kepada makanan. Tapi lebih tinggi dari itu memang fitrah itu apa sih artinya? Fitrah itu selain makanan yang kedua, kata ulama, ini disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam karyanya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Ini ulama pakar linguistik Quran. Hebat nih, dalam bahasa Quran itu namanya Ar-Raghib Al-Asfahani. Ya, dari Asfahan itu. Apa kata beliau? Kalau disebutkan fitrah atau fitr itu artinya adalah bertauhid kepada Allah atau kembali mengenal Allah. Jadi Ramadan kemarin itu tujuannya supaya kita ini selesai Ramadan, kita mempertahankan tauhid kita, keimanan kita, akidah kita kepada Allah. Nah, itu namanya menjaga fitrah. Jadi kalau setelah Ramadan kita sudah lupa sama Allahnya, lepas lagi akidahnya, yang kemarin Ramadan tutup aurat, setelah Ramadan lepas lagi auratnya. Yang kemarin sholat, setelah Ramadan selesai lagi sholatnya. Yang kemarin berhenti gosip ketika Ramadan, setelah Ramadan dia buka lagi grup gosipnya. Itu berarti tidak berada di jalan fitrah itu. Ya, dan ini jangan berharap bisa istiqamah. Makanya penting untuk menjaga fitrah kita, menjaga kesucian hati kita. Nah, bagaimana menjaga fitrah itu? Ini dia nih. Supaya bisa menjaga fitrah. Tadi kita bagaimana cara syukur, kita sudah tahu. Merubah motif ibadah itu kan. Yang kedua, circle yang bagus, kita sudah paham. Kita sudah tahu ini teman yang mengantarkan ke surga, ini kita dekati terus. Kira-kira nih kalau ada teman yang mengantarkan kita ke neraka, itu jangan jadikan teman. Maksudnya yang mengantarkan neraka tuh gimana? Ya, dia kalau berteman dengan dia berat untuk melakukan amal soleh. Ngaji tuh males. Ya, pokoknya mau berbuat baik tuh males. Kalau sudah berteman sama dia, isinya apa? Isinya gosip, isinya maksiat. Nah, teman seperti ini, Bu, itu kirim ke Israel biar dirudal sama Iran. Subhanallah. Oke. Nah, sekarang bagaimana menjaga fitrah? Menjaga fitrah kita atau nilai kesucian ya di bulan Ramadan itu, ya yang pertama dikatakan kita menjaga nilai-nilai ketakwaan. Ya, jadi hubungan fitrah itu dengan ketakwaan memang. Apa nilai-nilai takwa yang ada di Ramadan? Itu semua ada nilai takwa, Ibu. Kalau kita sadari betul. Jadi Ramadan itu mengajarkan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bernilai takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa coba nilai-nilai takwa dalam Ramadan tuh? Ibu yang kemarin sudah puasa Ramadan, ya Ibu sadar atau tidak, Ramadan tuh mendidik kita berbaik sangka sama Allah. Itu takwa bukan?
Jadi sekarang tuh pegang terus husnudzon, jangan lagi suudzon. Ketika Ramadan kita bisa untuk baik sangka kepada Allah. Baik sangkanya di mana? Coba jam 4 sore itu sudah beli gorengan. Ya kan? Jam 4 sore sudah beli gorengan, beli minuman. Padahal nggak tahu apakah jam 6 ketemu maghrib atau tidak. Siapa yang menjamin? Bisa nggak setelah beli gorengan, begitu bayar mati? Bisa. Tapi kok saya yakin itu ibu. Bahkan ada yang dari awal Ramadan sudah beli beras untuk 1 bulan. Karena kita husnudzon. Baik sangka sama Allah. Kenapa sekarang tidak bisa baik sangka? Di Ramadan diajarkan. Ibu ketemu orang gak puasa. Apakah ibu langsung memvonis Ramadan kemarin? Dasar fasik itu orang gak puasa. Tidak, kita diajarkan baik sangka dulu. Oh mungkin dia safar. Ya kan? Mungkin dia lagi safar tuh maka gak puasa. Kalau laki-laki, kalau perempuan lebih enak lagi. Mungkin menstruasi, selesai. Tapi kok makannya nambah terus Ustadz? Oh berarti mungkin lagi lapar. Bukan cuma safar tapi lapar naik tuh. Tapi Ustadz itu makan di depan saya dirayu-rayu biar ikut batal. Oh mungkin minta digampar ini. Subhanallah. Nah jadi jangan ditampar ibu. Kalau puasa itu kan kata Nabi, kul inimru'un shaim. Kalau ada yang mengganggu kita, katakan aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Kendalikan diri kita ya. Cukup sampai di sana, jangan dilanjutkan. Aku lagi puasa. Nanti habis maghrib awas kamu. Itu mendendam namanya. Nggak boleh. Oke, itu berbaik sangka Allah ajarkan ketika puasa. Kemudian ketika puasa, sadar atau tidak, kita diajarkan pandai bersyukur. Tuh, bab pertama tadi, pandai bersyukur. Apa buktinya coba? Baru mendengar adzan, itu belum masuk kurma dan minuman, itu sudah syukur atau belum? Iya kan? Itu baru adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Padahal belum masuk kurma ibu. Tapi kalau adzan duhur, nggak ada tuh alhamdulillah. Betul nggak? Jadi puasa tuh ngajarin kita tuh sedikit-sedikit kita bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, baru dapat tanggal THR, belum cair THR-nya, sudah syukur belum? Subhanallah. Ayah kapan THR turun nih? Insya Allah bersamaan dengan nuzulul Quran tuh. Oh alhamdulillah, sudah syukur tuh. Tapi di tiap bulan dapat gaji nggak ada syukurnya kadang-kadang. Malah kurang terus. Ini kenapa kurang 5.000 ini? Subhanallah. Jadi Ramadan tuh ngajarin kita syukur. Itu namanya nilai takwa ibu. Dan Ramadan itu juga mengajarkan kita tidak pernah menunda kebaikan. Ya kita selalu bersegera itu kan. Bahkan yang namanya berbuka puasa itu syaratnya adalah, rukunnya adalah takjil. Apa takjil tuh? Takjil tuh menyegerakan. Ya kan? Itu kan perintah Allah. Allah mengajarkan kita. Perintah itu ya begitu. Segerakan. Jadi kita itu berbuka puasa. Kenapa disebutnya adalah berbuka itu pun bagian daripada ibadah. Bahkan orang yang mendapat kesempatan berbuka puasa saat itu Lailatul Qadar, maka dia sudah melakukan perintah Allah selama 83 tahun lebih. Walaupun hanya berbuka puasa. Karena menyegerakan berbuka adalah perintah. Takjil, segerakan. Tapi pindah ke Indonesia ibu. Ya, pindah ke Indonesia itu jadi gorengan sama lontong. Padahal takjil itu artinya segerakan. Memang orang kita tuh suka merubah makna. Najis, itu kan bahasa Arab, najis. Pindah ke Betawi, jadi najong. Tahu najong? Najis banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak dosa juga ya, nggak dosa juga. Yang penting paham. Nah itu yang diajarkan Ramadan, kita tidak pernah menunda perintah Allah. Yang namanya sholat itu tepat waktu. Yang namanya dikatakan kita baca Quran disiplin. Nggak ada tuh nantilah. Kalau yang nanti pasti ujung-ujungnya nggak selesai tuh Qurannya. Betul nggak? Iya. Bahkan kita sebelum Ramadan tuh sudah start dulu kalau bisa. Nah maka semua nilai-nilai itu ibu itu dijaga. Nah, itu namanya menjaga fitrah. Ya, menjaga kesucian jiwa. Subhanallah. Ya, ibu bapak, ibu dirahmati Allah. Ada bapaknya nggak ini? Ya.
ayatnya ada di surah Ali Imran 133 itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Nah, coba lihat. Surga ini Allah siapkan untuk orang bertakwa, tapi perintah pertama yang Allah sampaikan adalah wasari'u ila magfiratin. Apa artinya? Bersegeralah menuju ampunan Allah. Ada yang mengatakan ulama tafsir ila magfirah itu bukan hanya ampunan Allah, tapi bersegeralah untuk menuju kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, amal soleh. Karena magfirah itu kan rahmat Allah kan, ampunan Allah, rahmat Allah. Rahmat itulah kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan. Itu mendatangkan rahmat Allah. Jadi dibuka dengan itu. Ya, maka inilah orang-orang yang dikatakan muttaqin, sejati, menjaga fitrah. Ya, orang yang bertakwa sejati itu adalah orang yang bisa menjaga kesucian jiwanya. Baik, Ibu dirahmati Allah. Yang terakhir, poin terakhirnya adalah yang penting bagi kita ini harus ada perubahan akhlak. Jadi harus ada perubahan akhlak. Akhlaknya harus lebih baik lagi setelah Ramadan. Yang dulu pendendam, sekarang pemaaf. Yang dulu pemukul, sekarang perangkul. Ya. Yang dulu itu sinis, sekarang manis. Ya. Jadi harus berubah, Ibu. Kalau tidak berubah, percuma Ramadan kemarin itu. Ramadan itu kan mengajarkan tidak hanya ibadah yang hubungan dengan Allah, tapi dengan manusia. Bagaimana kita berbagi. Makanya tadi huruf alif di kata Ramadan apa? Ittisof bisifatillah. Kita diajarkan berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pemaaf, Allah Maha Baik, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Dermawan, Allah tidak tidur. Ya, Allah selalu memaafkan hamba-hambanya. Maka kita pun harus menjadi hamba Allah yang mudah memaafkan. Nah, ada satu analogi, ini saya tutup dengan analogi ini. Ibu tahu ular? Tahu ular? Ular itu puasa juga, Ibu. Ular itu puasa. Ulat juga puasa. Nah, ular puasa, sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa namanya tetap ular. Tapi kalau ulat beda. Ulat itu sebelum puasa namanya ulat. Kepompong atau ulat dulu? Ulat. Ketika puasa namanya kepompong. Setelah puasa namanya kupu-kupu. Dan kita sepakat kita suka dengan kupu-kupu. Ibu suka gak kupu-kupu? Makanya bros ibu gak ada yang kepompong. Ada brosnya kepompong. Gak lucu, Ibu. Apalagi ulat, brosnya ulat. Gak ada. Brosnya kupu-kupu, kenapa indah? Maka harusnya kita seperti ulat. Jangan orang sudah puasa kok seperti ular. Sebelum puasa ular, ketika puasa ular, setelah puasa ular juga dia. Apa maksudnya? Orang takut sama dia tuh, karena mulutnya tuh berbisa. Ngomongnya nyakitin orang ke sana, sebar fitnah, sebar gosip, wah macam-macam, adu domba. Tapi kalau setelah puasa ini kita jadi kupu-kupu, orang banyak yang suka, itu keberhasilan itu. Ya, itu keberhasilan. Maka mudah-mudahan dengan segala usaha kita, ya, kita iman, kita istiqomah, dan kita menjaga fitrah, kita rubah akhlak kita pelan-pelan, ya. Yang dulunya nggak pernah senyum sekarang senyum terus walaupun nggak ada orang. Itu tuh gila itu, subhanallah. Maka mudah-mudahan dari wasilah ini Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini mudah-mudahan menambah hazanah, menambah kebaikan kita. Mungkin bisa disempurnakan dengan diskusi tanya jawab. Silahkan Ibu. Saya tutup. Wallahu yubariku fikum. Silahkan. Boleh. Bagaimana kalau bacaan surat sesudah Al-Fatihah kita baca surat yang hafalan yang kita belum begitu hafal. Jadi kita memikirkan lanjutan ayatnya begitu. Itu apakah boleh dan apakah merupakan ketidaksesuaian kita? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sholat khusyuk itu memang salah satunya kata ulama kita memperkaya hafalan. Ya, kalau ibu hafalannya banyak itu bisa men-trigger khusyuk tuh. Apalagi kalau dia paham itu ayat. Tapi kalau dari dulu dari TPA sampai sekarang sudah TPA apalah ya. Itu dari dulu bacanya kulhu lagi, falak lagi, anas lagi. Ya mau khusyuk tuh agak agak repot memang. Ya, tapi enggak apa-apa kalau ibu misalnya baru belajar menghafal lalu dipraktekkan dalam sholat. Silakan, itu bagus. Ya. Khusyuk itu bukan berarti kita harus harus serius sholat tuh tidak ingat apa-apa atau harus fokus hanya dalam sholat saja. Enggak itu. Jadi khusyuk itu yang penting ibu, ketika kita terdistraksi dengan pikiran-pikiran aneh-aneh, itu kita segera kembalikan kepada sholat. Ya misalnya lagi sholat kok ingat jemuran, sudah cukup, stop. Wah gerimis nih jemuran saya, sudah jangan diperpanjang. Ya Allah jemuran saya mana baru nyuci lagi, mana pakai pewanginya baru lagi, mana baju besok dipakai. Akhirnya dia mengarang cerita ketika sholat. Selesai sholat yang diingat jemuran, bukan zikir. Tapi kalau ingat sesuatu langsung connect ke Allah lagi. Langsung isti'adzah, kan perintah Nabi, isti'adzah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Isyarat buang ludah ke kiri. Maka kembali ke sholat, itu juga khusyuk namanya. Jadi kalau bacaan tadi yang ibu tanya, silahkan, boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau ibu belum lancar banget, memang usahakan kalau ibu sholat sunnah saja pakai mushaf kan boleh. Ya, supaya apa? Supaya tidak memberikan celah setan tuh masuk. Ya memang itu tetap khusyuk, tapi kalau setan masuk kadang untuk mengeluarkannya kan susah. Jadi bantu dengan lihat mushaf, kalau nggak bisa dipegang taruh di depan itu ibu siapkan alat yang Quran gede itu, sholat sunnah di sana dengan bacaan-bacaan yang kita baru hafal. Ya, jadi itu boleh ibu karena bacaan surat pendek itu kan sunnah. Yang penting tidak rusak Al-Fatihahnya. Karena yang menjadi rukun adalah suratul Fatihah. Jadi tidak apa-apa ibu. Ya, syukran. Allah ya barik. Ada lagi? Silahkan. Obet ya. Silahkan ya. Tapi saya nggak bisa lebih, kalau rakaatnya lebih banyak saya suka lupa. Jadi saya cukup dua sama witir aja, yang penting witir. Terus katanya kalau kita udah jadi mau tahajud terus kita nggak melaksanakan tahajud, katanya dosa ya, Pak Ustaz. Jadi saya nggak berani berjanji saya nanti malam mau tahajud, saya nggak berani. Kalau witir saya zikir sama ngaji satu juz saja. Terus ini kalau habis lebaran kan Pak Ustaz suka makan di keluarga ini, di keluarga situ. Saya diperiksa gula darah saya tinggi, saya diomelin. Saya bilang kalau mau periksa darah saya jangan habis lebaran, habis bulan puasa baru saya periksa, pasti gula saya turun. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaannya apa? Dosa kalau saya udah janji mau tahajud, saya tidak melaksanakan tahajud. Yang kedua, saya pengen, kalau kakak saya hampir tiap malam tahajud, kalau saya pas puasa sama Ramadan aja kebanyakan. Itu apa betul saya kalau udah janji mau tahajud udah tahajud dosa? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten satu lagi ya biar nggak balik mic-nya ya. Boleh. Ibu yang mau bertanya? Sudah? Cukup? Mucut? Ustaz, kalau saya dengar dari penjelasan Ustaz, sepertinya kalau umur itu tuh kan
selalu ditambah umur sesuai dengan tanggal kelahiran kita. Tapi kalau dari sini kelihatannya tuh kita tuh benar-benar umur kita tuh saat kita memasuki bulan Ramadan. Jadi kita tuh berharap bertambah umur di saat bisa sampai di bulan Ramadan. Jadi sepertinya kalau kita merayakan ulang tahun kita dengan saat kita memasuki Ramadan itu gimana maksudnya? Ya. Mungkin udah 3 berarti ya Ustaz? Ya. Kalau setelah itu disambung dengan doa boleh ya? Boleh. Ini ada titipan doa untuk jemaah. Ya. Boleh. Baik, jazakillah khair. Bismillah Ibu. Kalau Ibu punya azam, punya tekad, punya keinginan sholat tahajud, ternyata Ibu tidak menunaikan, tidak dosa karena itu sunnah. Itu sunnah. Hanya Ibu kalau memang sebabnya karena uzur, Ibu tetap dapat satu pahala tadi, satu kebaikan. Tapi kalau karena sengaja, berarti nggak dapat apa-apa. Allah kasih kesempatan, tapi kok ternyata nggak tahajud. Nah, itu main-main dalam niat namanya. Ya. Jadi tidak dihukumi dosa. Kenapa? Karena sunnah. Segala sesuatu yang sunnah itu tidak sampai kepada dihukumi dosa bagi yang meninggalkan. Kalau rugi, ya rugi. Itu Bu ya. Jadi nggak dosa. Nah terkait tadi Ibu apa tadi makan tadi ya? Iya. Ya. Kalau itu kita punya kontrol diri saja. Untuk kalau niatnya menghargai tuan rumah, kita diundang makan secukupnya saja. Karena kita yang paling tahu kondisi tubuh kita. Jadi tidak harus juga menolak karena membahagiakan tuan rumah itu juga sedekah nilainya. Kalau kita nggak makan mungkin tuan rumah juga kecewa, sudah dibuatkan jamuan. Tapi kita punya takaran sendiri. Ya, jadi kalau naik jangan salahin tuan rumahnya, ini gara-gara kamu nih, jangan. Kita yang nggak punya kendali. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Ya mudah-mudahan terjawab ya. Yang kedua dari Ibu Cut ya, pertanyaan kedua. Jadi umur itu beda dengan usia Ibu. Ada umur, ada usia. Kalau umur batas kesempatan taat yang Allah berikan. Kalau usia itu adalah angka-angka sampai datang ajal. Ya, 70, 80, 90 itu namanya usia. Tapi kalau umur itu batas kesempatan taat. Makanya ada orang usianya sudah tua tapi umurnya masih muda. Ya, maksudnya gimana? Dia sudah 70 tahun tapi baru kenal agama 10 tahun ke belakang. Maka ini orang disebut umurnya 10 tahun, usianya 70. Nah, itu kalau umur dan usia. Sehingga yang panjang itu adalah umur. Usia itu nggak ada panjangnya karena sudah ditentukan. 70 wafat ya wafat. Tapi kalau bicara umur, Rasulullah usianya 63. Tapi umurnya Nabi sampai hari ini panjang. Ya, kenapa? Karena Nabi diingat kebaikannya, disebut namanya, Nabi bahkan dikatakan tidak ada kalimat-kalimat Allah itu kecuali nempel bersama Rasulullah. Kalimat adzan ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat itu lafaz Allah, ada Rasulullah. Kemudian di masjid-masjid itu ada Allah, ada Muhammad. Ya, itu Nabi berapa banyak pahala Nabi Ibu kalau ditimbang itu. Nabi memberikan hidayah, wasilah hidayah kepada umat dari zaman jahiliyah sampai zaman khairul ummah. Makanya para ulama kita itu juga panjang umur walaupun sudah wafat. Imam An-Nawawi 45 tahun, Imam Syafi'i 50 tahunan, Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam itu 40 tahunan. Bahkan mereka wafat belum menikah. Ya, tapi punya karya. Sekarang siapa yang tidak kenal karya-karya imam-imam kita itu? Ada Riyadhus Shalihin, ada hadis Arba'in An-Nawawi. Kira-kira setiap orang belajar itu ngalir nggak pahala ke mereka? Ngalir. Itu namanya panjang umur. Makanya minta panjang umur itu harus ditempelkan
panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kalau kita ketemu Ramadan tadi, ya doa panjang umur. Seandainya kita nggak ketemu Ramadan tahun depan, walaupun nggak ketemu fisik Ramadannya, tapi doa kita harapan ketemu yang akan datang, mudah-mudahan itu menjadi catatan, ya, bahwa Allah memberikan kita satu kebaikan dari Ramadan yang akan datang. Karena tadi segala sesuatu dengan niat. Kalau ditanya, ibu kenapa mau betul ketemu Ramadan tahun depan? Saya ingin lebih hebat lagi ibadahnya tahun depan. Saya ingin lebih banyak lagi hatamnya tahun depan. Saya ingin lebih sempurna lagi puasanya tahun depan. Itu kan niat baik. Sudah dicatat itu. Walaupun nanti nggak ketemu Ramadan, ternyata wafat sebelum Ramadan, Allah sudah memberikan kebaikan dari niatnya. Itu umur tuh itu. Ya, jadi kita memang bisa menuntut panjang atau kita bisa panjang umur walaupun usianya sudah ditentukan dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan shadaqatun jariyah. Kebaikan-kebaikan yang sifatnya mengalir. Ya, seperti infak, sedekah, ngajarin anak-anak kita Al-Fatihah, kemudian apalagi mencontohkan kebaikan kepada orang lain dan diikuti. Nah, itu memperpanjang umur kita, ya, walaupun usia kita pendek. Jadi itu Ibu. Ya, jelas ya? Ya, syukran Allah barik fiik. Baik, karena keterbatasan waktu, kita sempurnakan pertemuan kita hari ini dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan seluruh amal soleh kita, dan semoga majelis Nurul Qalbi ini menjadi cahaya hati ya untuk siapapun, dan doa khusus untuk Ibu Eli Setianingsih binti Rifai yang sedang sakit, dan juga Bapak Edi Pratomo dan Bapak Muhammad Daliman bin Sawinangun yang usianya 85 tahun sedang sakit. Semoga yang sakit Allah angkat derajatnya melalui sakitnya, Allah angkat penyakitnya, dan yang merawatnya Allah berikan kekuatan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal min kulli a'malina salih di Ramadan. Rabbana taqabbal min kulli khutwatina salih di Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Untuk yang sakit, Allahumma shfi maradal mu'minin. Allahumma shfi maradal mu'minin wal mu'minat. Ishfi anta syafi. La shifaa illa shifauk. Shifaan la yugadiru saqama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.